Bagaimana hari ini kalau kita berbicara politik yang banal, yang brutal ini, sementara teman-teman yang katanya punya moral, yang punya intelektual, tidak mau berpartai. Saya jadi ingat pesan kepala sekolah saya, Ali Akbar Nafis. Beliau seorang sastrawan besar. Beliau menyampaikan, nggak ada sastrawan besar lahir dari Fakultas Sastra. Nggak ada. Nggak ada sastrawan besar lahir dari Fakultas Sastra, nggak ada. Kalaulah banyak politisi mahir, politisi hebat, politisi handal lahir dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mungkin Profesor Amin Rais sudah menjadi presiden Republik ini. Saya cukup tertantang dengan tema yang teman-teman berikan. Bagaimana peran anak muda, khususnya Ilmispi, dalam membangun praktik politik yang berkeadapan. Benar, politik kita hari ini suatu hal yang banal, brutal, bahkan cenderung binal gitu ya. Tapi hal ini bukan satu hal yang tiba-tiba, bukan satu hal yang ujuk-ujuk. Dia memiliki basis sosial, dia memiliki asbabun nuzul yang clear, dan kemudian tugas sejarah kita lah yang kemudian memecahkan itu, bagaimana dia akan berjalan. Teman-teman semua, kalau hari ini politik dianggap suatu hal yang banal, brutal, di masa saya politik dianggap kriminal. Di masa saya, ketika menjadi aktivis mahasiswa di kampus, politik dianggap kriminal karena rejim memiliki proyek yang dinamakan dengan depolitisasi, deorganisasi, serta deideologisasi. Sampai hari ini kampus masih menjadi proyek tersebut. Sampai hari ini tidak dipecahkan. Oh, saya dan generasi saya boleh menjadi aktor utama dalam proses reformasi, tetapi kampus luput dalam proses demokratisasi dan reformasi. Pak Warek, sorry to say, dulu nggak ada. Sebelum NKKBKK, wakil rektor 3 dan wakil dekan 3 itu nggak ada. Yang ada cuma biro kemahasiswaan semata-mata. Z only. Catat, kalau kita nggak ikro, kalau kita nggak baca, sejarah ini berjalan berdasarkan suatu hal yang intuitif. Nah, di sanalah kemudian tadi hal yang paling fundamental dikatakan oleh Pak Wakil Rektor adalah kritis, literasi. Kampus boleh memiliki klaim akademis, klaim ilmiah, boleh. Tapi apakah produknya kritis, apakah produknya scientific, kose, nanti dulu. Ya, bagaimana kulturnya, itu yang harus dilihat, itu yang harus diperiksa. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ingin berbicara sedikit tentang basis historis kalau kita berbicara peran anak muda. Jikalau revolusi Inggris digerakkan oleh para orang-orang yang disebut dengan Iron Head, orang-orang yang berkepala botak. Jikalau revolusi Prancis digerakkan oleh para bourgeois dengan sebuah spirit pembebasan. Jikalau revolusi Soviet digerakkan oleh para proletariat,
Jikalau revolusi Vietnam digerakkan oleh para Viet Minh, maka revolusi Indonesia menurut Ben Anderson digerakkan oleh anak-anak muda. Itu menjadi sebuah basis. Kenapa? Kita bisa lihat teman-teman, 1908, bagaimana sebuah modernisasi piranti perjuangan lahir dari tangan para mahasiswa. 1928, Indonesia ini lahir dari asrama satu ke asrama yang lainnya. Teman-teman, Indonesia lahir dari asrama satu ke asrama yang lainnya. Sumpah Pemuda itu lahir dari asrama Salemba. Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua, dan hari ini teman-teman ILMISPI berkongres. Semoga spirit itu hadir dan produk itu hadir. Teman-teman semua, kenapa politik identitas kita banal hari ini, brutal hari ini? Karena kita tidak pernah berpikir bagaimana social engineering untuk menjadi Indonesia. Jadi teman-teman boleh bermimpi di Indonesia 2045, tapi kalau tidak pernah memeriksa keadaan, memeriksa realitas objektifnya, itu namanya kumur-kumur saja. Di Latin Amerika, orang-orang gerakan mahasiswanya berbicara tentang bagaimana hak-hak fakultatif, bagaimana kehidupan akademik yang jauh lebih progresif. Saya ingin teman-teman di sini ILMISPI ini mendiskusikan bagaimana kembali kepada hitoh mahasiswa, gerakan mahasiswa. Kan teman-teman men-challenge bagaimana membangun politik yang beradab, kan? Bagaimana membangun politik yang lebih maju. Nah, jas merah. Jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Ingat, ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, beliau mengeluarkan maklumat X tentang pendirian partai-partai politik. Teman-teman tahu, apa yang pertama ketika terjadi pembukaan ruang mendirikan partai yang dilakukan oleh partai-partai politik? Apa yang dilakukan? Mendirikan organisasi kemahasiswaan. Mendirikan organisasi kemahasiswaan sebagai tulang punggung, sebagai backbone peradaban, kemajuan, pembangunan. Bagaimana hari ini kalau kita berbicara politik yang banal, yang brutal ini, sementara teman-teman yang katanya punya moral, yang punya intelektual, tidak mau berpartai. Di mana? Hah? Kenapa bejat terjadi? Kenapa brutal merajalela? Ini produk yang dipisahkan. Ini sebuah rekayasa yang teman-teman harus baca secara kritis. Bagaimana konstruksi itu terjadi? Itu namanya NKK BKK. Saya orang yang radikal, teman-teman. Apa itu radikal? Orang yang berpikir mengakar. Radikal itu di sini. Berpikir secara kritis. Tradisinya apa? Iqra, nulis, berdiskusi. Baca, tulis, diskusi. Sehingga kita bisa melihat dengan jernih keadaan. Kita bisa membuat rekomendasi, kita bisa membuat peta jalan. Tidak mungkin kemudian hanya mencaci maki. Tidak hanya kemudian bisa mengutuk. Teman-teman, di kolong langit ini perubahan selalu dilahirkan dalam dua aras. Tadi yang dibilang Pak Warek,
Aras pertama apa? Kata Kopernikus, ilmu pengetahuan. Tidak ada perubahan di kolong langit kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Indonesia merdeka itu produk dari politik etis ketika kita sudah mendapatkan akses kepada knowledge. Tapi kalau hanya knowledge saja kita pegang, rata-rata kita jadi akademisi. Apa yang dibutuhkan yang kedua adalah keberanian, Pak. Kita punya ilmu pengetahuan, kita punya keberanian. Maka fatsunnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf semata-mata. Jadi itu nggak bisa dipisahkan tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya semata-mata amar ma'ruf. Tapi bagaimana ini saling bersinergi satu dan lainnya. Jadi teman-teman semua, kalau hanya keberanian itu semangat tanpa nalar. Cenderung nanti jadi brutal, jadi preman kita. Apa perbedaan mahasiswa dengan yang lainnya? Mereka punya intelektual, mereka punya knowledge, dan mereka punya keberanian. Jadi teman-teman semua, inilah poin paling penting bagi sebuah proses peradaban. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau teman-teman ingin membuat politik yang beradab, tadi kan kita punya Tridharma perguruan tinggi. Teman-teman, kita terlalu lama tercerabut dari realitas sosial, bahkan di sekitar kita. Saya alumni UGM, itu kalau teman-teman pernah ke Jogja, ada perempatan Kaliurang Kentungan itu banjir, Fakultas Teknik UGM nggak ngapa-ngapain tuh, duduk termangu aja dia, karena dia tidak terbiasa dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi teman-teman semua, dengan realitas ini bukan kemudian kita menjadi menara. Kita, kenapa Cina hari ini maju teman-teman? Itu dalam proses produk yang dinamakan revolusi kebudayaan. Dan ingat, Cina hari ini meletakkan scientific approach on development. Bukan ideologi, bukan. Itu secara terbuka terang-terangan dikatakan scientific approach on development. Kita, teman-teman, periksa aja berapa dana riset kita. Pak Warek, saya sekaligus propose ini ke teman-teman, buat skripsi kolektif. Sebuah penelitian sekarang contohnya, tentang terbuka dan tertutup. Ini kan jagoan-jagoan nih fisik UIN nih. Ada Burhanuddin Muhtadi, ada Hendro, ada Saiful Mujani, banyak nih hebat-hebat. Tapi apa sumbangsih kita? Jangan kemudian skripsinya orang per orang. Pak, survei itu berapa orang surveyornya, Pak? Apa sumbangsih kita? Kita harus punya keberanian menabrak hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Ini mubaziri ikhwani sayatin, ya. Wa kana syaiton li rabbihi kafur. Kalau kita masih terjebak dalam skema-skema yang jadul, yang tua, kita hanya terjebak pada rutinitas. Disinilah teman-teman keluar dengan sebuah keberanian bagaimana berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan takut benturan, karena setiap perubahan, setiap gerakan pasti melahirkan benturan. Karena itulah hukum besi sejarah. Jadi sekali lagi teman-teman, saya di Badan Legislasi memperjuangkan 10% dari anggaran pembuatan undang-undang dalam bentuk riset base. Kemarin dari tetangga UIN ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya ajak dialog juga.
teman-teman BEM banyak datang ke saya di Badan Legislasi menawarkan beberapa hal tentang rancangan undang-undang. Nah, teman-teman bisa exercise apa yang teman-teman usulkan, tapi basisnya adalah riset dan kampus harus terbuka untuk hal itu, bukan lagi kemudian menjadi menara gading semata-mata, sehingga ilmu sosial dan ilmu politik ya benar-benar adaptif. Teman-teman bisa exercise disertasi Burhanuddin Muhtadi. Bagaimana tingginya money politik dan banalnya money politik. Apa tawaran teman-teman kalau tidak berkecimpung, kalau berjarak dari realitas itu? Jadi sekali lagi teman, mana apimu, nyalakan obormu. Jangan hanya bisa mengutuk gelap, karena masa depan adalah diri Anda sendiri. Masa depan tidak jatuh dari langit, tapi apa yang kalian tanam hari ini, apa yang kalian persiapkan hari ini, itulah diri kalian pada masa depan. Jadi politik kita banal, ya kenapa? Bertepuk tidak pernah sebelah tangan. Karena teman-teman juga menganggap politik sebagai hal yang haram, hal yang hitam, sehingga tidak pernah berkecimpung pada realitas. Terakhir sebagai penutup, Pak Warek, saya juga punya profesor pembimbing tesis saya, Jerman. Dia ideolog partai. Kami merindukan ideolog-ideolog partai itu para akademisi yang hebat-hebat. Kenapa? Biar kemudian partai juga benar. Tapi kalau orangnya mau berpartai, maka banalitas seperti ini nggak bisa kita hentikan. Karena kita sama-sama berjarak. Masuk teman-teman mahasiswa. Nah, kita di sana sebagai penutup, saya katakan, dia bilang, kalau sikap akademis kita bahas di ruang kuliah, kalau sikap politik kita bahas di luar kampus. Sehingga kita tidak kemudian selalu berjalan secara keledai, empirik, kepentok ini, kita kutuk ini. Teman-teman mahasiswa juga begitu. Angkatan ini seperti ini, angkatan besok seperti ini. Tapi kalau kita punya laboratorium politik yang kuat, kita bisa kemudian menuntun politik yang beradab. Karena politik adalah sebuah tindakan kolektif untuk kepentingan orang banyak secara bersama-sama. Setetes air, sebutir pasir, apapun yang kalian hasilkan dalam kongres ini, itu menjadi kontribusi. Karena kalian adalah pemilik sah Republik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Unity di UIN Syarif Hidayatullah Ustad saya buka, dan semoga ini menjadi amal baik dan perbuatan yang baik untuk Republik kita.